warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan bulan penuh berkah. Hanya orang pergi mengaji. Karena salam saya belum disambut dengan meriah, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum meriah tambah pantun lagi. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Yang terhormat Bapak Dahlan Rais, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dan jajarannya, Pimpinan Aisyah, Ngurus Majelis Bidasnan, sebagai Sahibul Bait, Sahibul Hajat, atau Sahibul Baitnya SMT Muhammadiyah 7. Jadi ada Sahibul Makan dan ada Sahibul Makan. Sahibul Makan itu yang punya tempat. Kalau Sahibul Makan yang menyediain makan. Mereka dikasih makan nggak nanti? Ya kalau enggak ya kue gitu. Bapak dan ibu-ibu, para guru, para pendidik, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul. Walaupun sebenarnya pimpinan pusat Muhammadiyah harusnya ke Jakarta semua. Nah jam 11 akan menerima Bapak Kapolri yang baru, dan jam 1 silaturahim sawalan PP Muhammadiyah Jakarta dengan majelis-majelis. Tapi untungnya semua nggak kebagian tiket. Adalah juga nggak dapat tiket. Saya rencananya habis sawalan sini langsung ambil flight dari Solo ke Jakarta, tapi juga nggak ada. Bahkan yang Jogja juga semua nggak dapat, penuh full hari ini. Kalau besok ada, tapi besok sudah selesai acaranya. Alhamdulillah dapat hadir di sini, dan Pak Dawan juga dapat hadir di acara sawalan atau silaturahim kita. Silaturahim para guru pendidik. Menurut saya pekerjaan yang sangat mulia itu adalah menjadi guru. Kalau boleh tukar, kalau boleh milih ya, lebih baik jadi guru apa jadi dosen? Mana lebih enak? Jadi guru SD, guru SMP, SMA, atau jadi dosen? Saya pernah mengalami dua-duanya. Tahun 84 sampai 90 saya jadi guru madrasah muallimin di Jogja. 87 sampai sekarang jadi dosen. Saya merasa hubungan dengan murid itu lebih kuat antara guru dan murid dibanding dengan dosen dan mahasiswa. Di sekarang ini kalau saya pergi mana-mana, ketemu alumni muallimin, dia masih ingat dan hafal ini ustadz saya dulu. Hubungan batinnya lebih kuat antara guru dengan murid, karena ketemu kan lama dan intensif. Kalau dosen enggak, apalagi kalau dosennya cuma mengajarnya 2 SKS. Selama dia kuliah ngambil 144 SKS, nah kita ngajar cuma 2 SKS. 2 SKS 14 kali pertemuan. Usianya sudah 2 kali, tinggal 12. Belum lagi nanti kalau kena tanggal merah. Kemudian di antara 12 kali itu mungkin mereka bolosnya ada yang bolos 3, ada yang bolos 4, lagi duduknya di belakang. Nah itu hampir gak kenal
ya dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen. Nanti coba kalau sudah lulus sekian lama, nggak usah menunggu dia tamat. Mungkin 2 tahun kemudian saja tanya nama dosennya itu udah lupa ya. Udah nggak tahu siapa yang dulu mengajar. Tapi kalau guru insya Allah nggak akan pernah lupa. Nggak usah dibandingkan tunjangannya ya, itu udah lain. Ini kedekatan. Nah kalau pahalanya, saya kira yang paling besar pahalanya guru TK. Guru TK itu yang besar pahalanya termasuk guru TPA. Bayangkan kalau guru TPA ngajari anak yang tidak kenal alif bata, sampai kenal alif bata, sampai bisa baca Quran, dan seumur hidup dia baca Quran, dia berpahala, dan seumur hidup pula pahalanya mengalir kepada guru TPA-nya. Tapi honor yang paling kecil yang guru TPA. Guru TK juga begitu, ngajar anak dari yang tidak tahu apa-apa menjadi pintar, itu guru TK. Jadi kalau urusan pahala, guru TK, TPA lebih besar pahalanya daripada guru besar. Kalau guru besar, profesor itu ngajari orang pintar. Kalau saya bayangkan mengajar itu kan, kalau kita ngajar S2, S3, kita mula-mula kita beritahu ini silabinya, bikin makalah, ini judul-judulnya, ini isi-isinya, ini daftar bukunya, bikin makalah. Nah, masing-masing bikin. Sudah bikin makalah, presentasi. Habis itu diskusi. Ya sudah, kita duduk-duduk saja dengan diskusi. Nah nanti di akhir nanti kasih komentar dikit-dikit selesai. Nggak sama dengan guru SD yang dari awal sampai akhir membimbingnya sepenuhnya. Jadi memang penghargaan kepada guru di Korea Selatan. Saya dulu ke sana tuh dapat informasi. Di Korea Selatan itu gaji yang paling besar pendidik itu bukan dosen, tapi guru SD. Jadi sehingga kepala sekolah SD itu bisa profesor doktor. Karena nggak ada masalah yang tunjangan, karena oleh pemerintahnya jadi tunjangan yang paling besar itu kepada guru SD. Dia doktor, dia profesor, dia siap mengajar di SD. Kalau kita mungkin dibalik, kalau guru SD mungkin banyak apa ya, penderitaannya. Nah namun demikian ada juga kritik terhadap guru-guru kita. Ini sebelum ceramah syawalan ini saya bicara dulu sedikit. Dulu saya ikut seminar Pufadis pendidikan kita di Jogja, yang diikuti oleh guru-guru besar ilmu pendidikan. Sebenarnya yang diundang itu Pak Safi Ma'ruf, tapi karena beliau nggak bisa, terus saya mewakili. Nah, saya mewakili ya cuma untuk benar-benar saja menimba ilmu. Nah salah satu yang dikritik waktu itu adalah guru-guru kita di Indonesia itu terlalu baik dengan murid-muridnya, terlalu baik. Jadi apa saja yang ditanya oleh murid dijawab. Ya. Bu ini artinya apa? Dijawab. Bu ini maksudnya apa? Dijawab. Tanpa membawa muridnya untuk meneliti sendiri. Misal, muridnya tanya bahasa Inggris ini artinya apa Bu? Ditunjukkan. Dan kali tanya lagi ini apa artinya, ditunjukkan. Nah, harusnya tidak begitu. Sekali dua kali boleh diberitahu artinya, tapi untuk selanjutnya diajar mencari tempatnya. Di mana sebenarnya? Jadi bawa kamus bahasa Inggris Indonesia, nah tunjukkan apa, kata apa yang mencari, balik bersama-sama nanti sini. Enggak lain kali mereka nggak tanya lagi. Lain kali kalau ada kata-kata yang mereka tidak tahu, mereka akan langsung buka kamus. Itu artinya mereka diarahkan sejak kecil sudah punya jiwa untuk meneliti, untuk mencari. Ya sebenarnya banyak masukan-masukan juga. Misalnya saya temukan di Muhammadiyah
sebuah sekolah, ya, tingkat sanawiyah, tingkat aliyah, tingkat SMP, SMA, yang guru kelasnya, wali kelasnya itu terlalu rajin, sehingga membuat ranking dari 1 sampai terakhir. Jadi kalau muridnya 40 orang dibuat ranking nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 40. Itu tidak baik secara psikologis karena akan menghancurkan kepercayaan diri anak yang paling bawah. Kalau dia ranking 1, pulang bangga dia. Kamu ranking berapa? 1. Kamu 2, 3, masih bangga. Kamu 39. Berapa jumlah murid semua? 40. Nah, masih lumayan dia mengalahkan 1 orang. Bandingkan kalau dia nomor 40, unsur mentalnya. Tidak boleh. Jadi yang sehat itu kalau mau dibuat ranking paling tinggi hanya 5. Ranking 1, 2, 3, 4, 5, selebihnya nomor 6. Sehingga sampai di rumah dia lapor sama ibunya, Bu, sudah terima rapor. Kamu ranking berapa? 6. Ibunya masih senang, ranking 6. Padahal yang 6 itu jumlahnya 35 orang. Menggembirakan, karena memang sekolah itu harus membangun kepercayaan diri murid. Guru tidak boleh mematikan kepercayaan diri murid. Guru tidak boleh menghancurkan mental murid. Ada guru yang puas, semakin down mental muridnya, semakin malu muridnya, semakin puas. Itu guru yang sakit jiwa. Harus dibawa ke rumah sakit jadi guru seperti itu. Suka mempermalukan murid. Atau mungkin ini guru-guru zaman dulu ngasih nilai ada yang ngasih 0 coba. Muridnya buat tugas kasih nilai 0, lalu dipermalukan depan orang banyak. Dapat telur busuk 0. Kasih nilai 1, tiang listrik. Dulu kan begitu Pak ya. 2 PP. Kalau 2 apa? PP. 3 4 kursi. Itu menghancurkan mental. Murid-murid itu harus digembirakan, diberi motivasi, dibangun kepercayaan diri. Jadi murid diajar mandiri dalam arti bukan mandiri secara ekonomi, enggak. Dia bisa dari awal punya jiwa meneliti, mencari. Nah yang kedua, harus dibangun kepercayaan dirinya. Oleh sebab itu, jangan terlalu terpaku dengan angka-angka. Jangan terlalu terpaku dengan ranking-ranking. Sekarang obsesi orang tua ranking, apa-apa ranking. Anak dituntut harus nomor 1, akhirnya anaknya tertekan jiwanya. Karena dulu orang tuanya juga gak nomor 1. Dulu kan nomor berapa orang tuanya, tapi sekarang anaknya dituntut nomor 1, harus juara. Kan begitu. Jadi anak-anak, terutama SD, masuk juga SMP itu harus gembira, membangun kepercayaan diri. Nah, hal yang berbahagia, saya pernah berkunjung 2 kali ke Bogor dan pernah tinggal 10 hari di sana. Lalu diceritain ada salah seorang pengurus cabang Istimewa Muhammadiyah di sana, Bapak Muhammad Edward itu, dan dia wakil kepala sekolah. Nah, dia cerita bagaimana sistem di sekolahnya atau di Melbourne. Di sana itu mulai dari SD sampai SMA kelas 1 sampai kelas 12 itu tidak ada ujian. Jadi nggak ada di sana ujian kenaikan kelasnya, nggak ada ujian-ujian. Jadi pokoknya sudah, kelas itu ditentukan hanya oleh umur. Kelas hanya ditentukan oleh umur. Kalau kelas 1 umur 7, ya kalau datang anak umur 9 tahun kelas 3. Jika teman-teman
yang bawa anaknya dapat S2, S3 di Australia, bawa anaknya, itu memasukkan sekolah gampang saja. Bawa anaknya, beritahukan ukur berapa? 9 kelas 3. Nggak pernah nanya dulu sekolah mana surat pindahnya, nggak ada. Yang penting umur berapa? 10 kelas 4. Itu saja. Jadi tidak ada istilah tidak naik kelas, nggak ada. Anak itu sesuai umurnya saja. Bahkan ada yang break dulu bawa anaknya ke Jogja, cari pesantren tahfidz, masukkan pesantren tahfidz. Terus saya tanya, kalau sekolahnya di mana, sana di mana, nggak apa-apa. Kalau saya di sini balik ke sana, nanti masuk lagi kelas sesuai umurnya. Nggak ada ujian-ujian. Dan guru kalau menilai kerja murid itu tidak mengatakan, oh ini jelek, enggak, tapi memperbaiki saja. Kalau ini adalah baiknya, kalau ini ditambah, baiknya kalau ini dikurang. Sehingga anak-anak dapat kepercayaan diri, kepercayaan. Baru nanti kelas 2 SMA ada latihan ujian akhir, latihan ujian. Nah baru terakhir ada ujian untuk menentukan nilainya. Apakah dia nanti kalau sudah tamat SMA dapat kuliah langsung ke universitas, atau dia cukup ke college saja, hanya itu saja. Karena tidak semuanya harus diprogram untuk bisa kuliah. Tapi itu kan Australia, beda dengan kita. Kalau di sini anak-anak nggak pakai ujian, nggak pakai rapor, nggak naik kelas, mereka dijamin banyak bolosnya. Ya.